Pesilat jadi dungu kalau dia diperintah oleh politisi. Yang main belakang itu pejabatnya dungu. Jadi kalau aura persaudaraan itu tidak timbul, akibatnya organisasi menjadi bisnis. Termasuk arogansi untuk mengambil alih kekuasaan orang lain dengan cara yang tidak jujur tuh. Termasuk tingkat tertinggi untuk pencarian keadilan udah dijalani. Kebenaran tidak dipenuhi, mau ngapain? Gamparin aja orangnya. Hiruk pikuk tapi tidak bertumbuh. Bangsa ini kalau kita sebut sekarang membesar tapi tidak bertumbuh tuh. Kan beda kan? Membesar tetapi tidak bertumbuh tuh. Punya hati tapi tidak setia. Ya karena itu kita perlu setia hati. Jadi kemampuan kita untuk menilai kembali bangsa ini tidak mungkin lagi diandalkan pada kemampuan para politisi untuk memikirkan masa depan. Mereka sibuk untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan selama kampanye. Nah kita sebagai sesama anak bangsa yang memilih untuk menumbuhkan hati melalui silat, melalui olahraga, jauh berbeda dengan silat, olahraga di panggung politik yang kompetisinya adalah Anda mati atau saya mati itu. Di dalam olahraga silat yang ada adalah Anda hidup dan hidupkan saya. Kan itu yang kita sebut kesetiaan pada hati itu. Jadi relevan sekali kalau kita bertemu hari ini dan memikirkan sumber energi rohani untuk merawat bangsa ini bukan ada di panggung DPR tapi ada di Pondok Haji PSHT. Wah, luar biasa. Ada di Pondok Hati Setia Hati Teraten. Luar biasa. Oke Bang, ya. Tadi sudah cukup membuat, sepertinya sudah agak panas sedikit ini. Walaupun cuma baru 1 menit berbicara panas. Sekarang ini Bang, kan kita ini sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita mempunyai hukum katanya yang menjadi dasar. Tetapi ketika ada satu perkara bahwa hukum itu sudah selesai dan diputuskan oleh negara, kemudian setelah putusan negara itu sudah diputuskan, tetapi ternyata masih ada gerakan untuk main belakang supaya putusan negara itu dilaksanakan. Apa pendapat Bang Rocky Gerung seperti yang main ini? Belakang itu pejabatnya dungu. Kan kalau kita nyatakan ini negara hukum, hukum sudah memutuskan. Fungsi pejabat adalah mencatat keputusan itu. Setelah mencatat, terbitkan SK-nya. Itu yang namanya administrasi hukum. Jadi kalau hukum sudah diputuskan, fungsi birokrasi mencatat dan menerbitkan kertas yang namanya keputusan. Begitu cara berpikir akal sehat. Negara hukum artinya kita yang berbeda harus sama di hukum yang satu itu. Kadang-kala mereka yang belajar hukum, profesor hukum bilang adil itu artinya kita sama di depan hukum. Enggak, hukum yang harus sama di depan kita yang berbeda, itu maksudnya. Namanya itu pejabat-pejabat yang menerangkan dengan terbalik itu kuda-kudanya itu enggak kuat. Jadi saya balik lagi Pak, bahwa banyak hal di negeri ini yang sudah diputuskan oleh hukum dibatalkan oleh politik. Kan ngaco kan? Yang sudah diputuskan oleh hukum dibatalkan oleh arogansi, oleh kesombongan. Nah kita diajarkan, saya sekarang pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. 2 bulan lalu saya bawa atlet saya ke Paris Olimpiade dan bawa pulang emas. Lalu saya masih dianggap sebagai penghujat negara, tidak bermanfaat bangga. Loh saya bawa pulang medali emas. Saya nggak bawa pulang cincin yang gede-gede di sini, cincin emas, enggak. Saya bawa sebagai simbol bahwa saya mencintai bangsa ini tuh. Jadi sebetulnya banyak prestasi dari siapapun yang tidak mungkin dimintakan penghargaan selain kejujuran kita untuk mengatakan ini demi bangsa. PSHT berkumpul demi bangsa, bukan demi organisasi. Karena itu organisasinya mesti bersih tuh. Jadi nah saya nggak tahu apakah di PSHT orang tahu tentang bangsa tapi yang berkuasa bangsat-bangsat.
banyak di situ, banyak di dalam semua komunitas olahraga, federasi atau profesi kan. Karena tidak paham bahwa organisasi itu mengatur dirinya sendiri, punya hukum sendiri itu. Kemuliaan dari organisasi adalah patuh pada gurunya itu. Tidak perlu patuh pada pemerintah sebetulnya. Pemerintah cuma kasih stempel, dan stempel itu adalah hak untuk dianggap bahwa ini sebuah organisasi itu. Tetapi energi batin yang harus dialirkan adalah kepatuhan pada guru. Itu yang namanya disiplin. Disiplin itu dari kata Inggris disciple. Disciple artinya murid. Orang Yunani bilang disiplinus artinya tunduk. Jadi ada dua hal yang penting. Semangat untuk memuliakan perguruan datang dari nurani yang bersih. Itu dulu dasarnya tuh. Setelah itu tentu harus didaftarkan. Dan mendaftarkan itu atas dasar hasil keputusan internal. Itu maksudnya tuh. Kalau misalnya ada dewan guru besar di sini, dewan penghulu adat Padepokan, apapun namanya, itu dipilih oleh mereka yang menganggap bahwa ada kemuliaan di dalam panitia itu. Mau disebut penghulu, dewan guru, dewan syuro, tetapi itu adalah etika di dalam kita tuh. Nah, etika itu yang mesti dipertahankan. Jadi dasar dari setiap organisasi, apalagi organisasi yang mengandalkan hati nurani, etika itu, kita peka terhadap ketidakjujuran, kita peka terhadap ketidakbenaran tuh. Setiap perwira, setiap pemegang samurai, setia pada janji samurai itu untuk tidak menggunakan samurai, bahkan untuk melukai lawan. Kalau bisa oke. Sebelum pedang dihunus, lawannya udah mengatakan oke, dia tidak akan hunus pedangnya. Karena dia menimbulkan aura persahabatan. Jadi kalau aura persaudaraan itu tidak timbul, akibatnya organisasi menjadi bisnis. Bahaya di situ. Cari keuntungan. Nah, kemajuan organisasi ditentukan oleh harga diri dari si pemimpin sendiri. Seringkali harga dirinya hasil dibeli itu. Jadi harga jualnya berapa, bukan harga diri lagi kan. Termasuk arogansi untuk mengambil alih kekuasaan orang lain dengan cara yang tidak jujur tuh. Termasuk kasakusuk untuk memujuk mereka agar supaya berseteru, supaya organisasi pecah. Kan itu bukan dasar dari iman seorang petarung. Waduh. Saya di atas di hadapan Bang Rocky saya terpancing nih, tentang mengambil alih kekuasaan itu. Wah, terpancing saya nih. Nah, mulai kita ini, ya, mulai, ya. Bang Rocky, sesuatu organisasi yang sudah tertata dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan ADART, kemudian sudah diputuskan dalam mubes bersama, yang sudah diputuskan dan sudah tertata tangan, dipastikan bahwa yang seperti itu pasti ada orang yang setuju dan tidak setuju. Itu hal sudah biasa. Tetapi kalau tidak setuju, kemudian pengambil alian yang tidak sesuai dengan ADART itu pasti melanggar undang-undang, melanggar hukum yang sudah kita tetapkan. Bang Rocky, apa pendapat Bang Rocky dan caranya bagaimana kalau ada organisasi yang sudah resmi secara keputusan mulai mubes kemudian dikudeta, itu bagaimana cara untuk mengembalikan dengan baik? Itu sama dengan keluarga. Ada seorang bapak memimpin keluarga, tapi kemudian dia anggap bahwa keluarga itu tidak mencintai dia. Lalu dia keluar, dia bikin keluarga sendiri. Problemnya kenapa dia tidak cintai keluarganya, itu masalahnya. Jadi dia mesti mawas diri, evaluasi dirinya. Kenapa dia tidak dicintai oleh anak-anaknya sehingga tidak disebut sebagai bapak itu. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi pemimpin yang berupaya secara kasar memberantakkan keluarganya, lalu mendaftarkan diri sebagai bapak, kan itu namanya bukan pengecut, tapi tidak mampu untuk menghasilkan rasa hormat pada dirinya sendiri itu. Itu dasarnya kan. Jadi sebelum hukum bekerja, hukum nurani harusnya bekerja dulu. Daripada jadi soal publik,
Jadi kasak kusuk tetangga, kasak kusuk RT, kasak kusuk kecamatan, kasak kusuk bupati, sampai kasak kusuk nasional. Artinya si pemimpin itu dia tidak punya kemampuan untuk mengontrol dirinya tuh. Padahal olahraga ini olahraga untuk kemampuan untuk mengontrol bagian kejam dari manusia. Kan kita semua dilatih oleh alam untuk jadi bengis, jadi buas, untuk bertahan hidup. Tetapi peradaban kemudian mengajarkan kita kalau kita tetap bengis, maka kita akan saling menghabisi itu. Bahasa Latinnya homo homini lupus. Setiap kita jadi serigala buat sama kita. Jadi untuk mencegah itu dibuatkan organisasi. Organisasi itu semacam payung moral. Nah, kita harus menyepakati payung moral itu supaya ada peradaban di dalam organisasi. Jadi rampok-merampok itu artinya watak seseorang yang belum matang sebagai makhluk. Wah, watak seseorang yang belum mampu menjadi makhluk. Ini luar biasa, di dahsyat ini. Sekarang saya bertanya nih, apakah kita semua sudah mampu menjadi makhluk sekarang nih? Oh, mampu. Jangan mampu. Oke, Bang Rocky, kita lanjut lagi. Bang Rocky, ada sesuatu hal sebenarnya di dalam organisasi kita di PSHT Persatuan Hati Teratai ini. Di situ ada ADRT. Di situ sudah tercantum yang namanya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ini di dalam ADRT kita. Nah, bagi orang siapapun juga sudah barang tentu pasti pakai dasar itu. Pakai dasar itu. Perkaranya di sini semua orang tahu mengucapkan bahwa dia adalah cinta terhadap Pancasila. Mengucapkan bahwa saya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kebanyakan ini implementasi dari itu semua belum paham. Tolong dijelaskan mengenai tentang kecintaan kita terhadap Pancasila dan ketaatan kita terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Pak. Anggaran dasar itu adalah pagar internal dari sebuah organisasi, pagar internal, batas-batasnya di situ. Keputusan hukum negara adalah pagar eksternal. Yang berfungsi pertama adalah pagar internalnya. Kalau ada konflik, pindah ke pagar eksternal. Pagar eksternal hanya mengevaluasi kedudukan dari pagar internal itu, bukan masuk ke dalam pagar internal. Ini wilayah hati nurani kita, nggak boleh diintervensi oleh kepentingan orang lain kan. Jadi dari awal kalau kita membentuk organisasi, ada kesetiaan, ada janji, ada asas, ada legacy, ada apa namanya itu, macam-macam itu. Ada norma di situ, ada tabiat. Kan itu yang mestinya waktu kita mulai mendirikan organisasi, kita sepakat untuk menerima tabiat itu. Jadi kalau ada kasus misalnya, lalu tiba-tiba muncul sebagai problem hukum, artinya dari awal tabiatnya tidak dipegang itu. Nah kalau udah terjadi begitu, oke, kita minta pihak ketiga untuk menentukan. Nah kalau pihak ketiga paham tentang tabiat, maka pihak ketiga itu akan mengatakan kembalikan semua prosedur pada hukum internalnya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi negara cuma memeriksa prosedurnya mengikuti hukum internal atau tidak. Kalau diputuskan mengikuti, ya udah, perselisihan selesai. Keluarkan keputusan bahwa yang sah adalah hukum internal, kan itu dasarnya. Yang sekarang masih ada juga di Kadin, di mana-mana itu segala macam tuh. Jadi hukum internal itu dasarnya adalah moral dari organisasi itu tuh. Doa pribadi dari organisasi itu tuh. Itu dasar-dasar kita untuk percaya bahwa organisasi hanya hidup kalau hukum internalnya justru hidup. Kalau setiap kali ada problem lapor itu artinya hukum internalnya nggak bekerja tuh. Jadi dalam keadaan krisis, hukum internal tidak mungkin diinterpretasikan, maka minta tolong pada hukum eksternal, itu hukum negara. Hukum negara akan melihat hukum internalnya benar apa enggak. Maka hukum negara akan katakan hukum internal benar, maka jalan terus. Kan itu dasarnya kan. Gampang logikanya hukumnya. Oke. Terus begini. Kebanyakan di Indonesia, malu Bang, di Indonesia tentang penegakan hukum sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini sudah ada putusan hukum. Putusan hukum sudah ditetapkan umpamanya. Tetapi kebanyakan kepada mereka dia bermain politik sehingga dia ada birokrasi penekanan terhadap penguasa itu
supaya keputusan hukum yang sudah ditetapkan itu tetap ngambang. Ini terjadi di Indonesia. Jadi ketika ada dia bermain dengan secara politik, kemudian menekan kepada aparat penegak hukum atau hukum yang sudah menetapkan itu, sehingga ketetapannya tidak berjalan. Bagaimana cara mengatasi orang yang bisa menegakkan hukum betul yang tadi sudah diterangkan dari awal, kan sudah bahwa hukum yang sudah ditetapkan harus ditaati. Dan pada saat sekarang kebanyakan adalah birokrasi tentang politik. Bagaimana Bang? Ditanya hal yang sama. Kalau kepastian hukum sudah ada, kalau gerak nurani udah terjadi, kalau tingkat tertinggi untuk pencarian keadilan udah dijalani, dan ternyata kejujuran dan kebenaran dan tidak dipenuhi, mau ngapain? Kata filsuf itu, gamparin aja orangnya. Yes. Kan seluruh hal, kan kayak kita mau mencapai surga, ada tarikatnya itu. Sini nyampe, sini nyampe. Kita lolos di ujung. Terus malaikat bilang, enggak, kamu gak boleh masuk surga. Tendang aja malaikat. Artinya malaikat berbohong. Dia kasih kita ujian, kita lulus ujian. Terus dia bilang, kamu gak lulus. Itu artinya malaikat yang disogok oleh iblis. Kan itu dasar pikirannya kan. Hukum itu adalah prosedur hati nurani pertama-tama. Karena itu hakim, dia mesti pakai hati nuraninya dulu, baru dia cari undang-undang untuk membenarkan keputusannya. Karena itu disebut hakim punya hak untuk bahkan ketika kasus itu tidak ada dalam undang-undang, dia mesti putuskan dengan hati nuraninya. Jadi sekali lagi, Indonesia ini, negeri ini kekurangan kemampuan untuk mengevaluasi dirinya. Saya mengajar di Mahkamah Agung. Kelas saya lebih dari ini, 1.500 hakim itu. Problemnya sama diajukan. Pak Rocky bagaimana memutuskan? Kalau udah terjadi tapi nggak mungkin juga ada keputusan. Etika hukum kita jelek sekali. Bayangkan misalnya di luar negeri. 2 bulan lalu saya ada di Prancis, di Paris itu. Saya berdiri di depan PT UN Prancis, Pengadilan Tata Usaha Negeri Prancis. Ketemu dengan seorang warga. Saya tanya, fungsinya apa pengadilan ini? Kata orang Prancis itu, begini Bapak. Kalau ada pejabat dapat undangan untuk menghadap PT UN, baru undangan loh, belum pemeriksaan sidang. Pejabat itu 1 menit setelah dia dapat undangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Prancis, dia langsung mengundurkan diri. Sidangnya belum dimulai, karena dia tahu saya dipanggil artinya pasti saya ada salah. Mending mundur aja tuh. Itu etikanya. Di kita di sini udah berkali-kali dipanggil, diputuskan salah, tetap masih menyogok, tetap nggak mau terima keputusannya. Jadi ini soal moral, kematangan mental, kematangan peradaban kita itu. Itu juga menyangkut tadi pejabat-pejabat negara yang diperintahkan untuk menerbitkan keputusan nggak mau terbitin. Sebetulnya tanpa diminta pun dia terbitin aja kan. Walaupun ada hukumnya 30 hari Anda nggak terbitkan, berarti keputusan Anda tidak kami dengar. Tetapi sekali lagi kita ingin supaya negeri ini dituntun oleh etika, oleh peradaban, bahwa yang diputuskan oleh hakim itu di dalam kemuliaan hakim harus dijalankan oleh petugas negara tuh. Itu dasarnya. Oke. Ini tadi saya tanyakan ya. Kenapa saya tanyakan sama Bang Rocky Gerung, dan jawabannya itu jelas. Seandainya kita ini kan orang yang di lapangan menganggap umpamanya mempunyai suatu kasus, kok kasusnya nggak cepat-cepatnya. Ini karena ada permainan politik di situ. Supaya saudara-saudaraku semua paham bahwa permainan politik di dalam itu ternyata ada. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa bukannya tidak bekerja, tetapi memang pekerjaan itu sudah dilaksanakan, tapi karena ada yang bermain politik itulah yang memperlambat suasana, kan begitu? Paham? Oke. Bang Rocky, di sini tuh Indonesia ya Bang ya? Di sini Indonesia ya? Bagian dari.
bagian dari Indonesia. Iya. Dan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya, oke. Berarti kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini satu lagi pertanyaan buat Bang Rocky sebelum nanti ada pertanyaan dari saudara-saudaraku semua di sini. Bang Rocky ini kan cara berbicara memang mungkin bisa mengubah kata dalam 1 detik. Nah, dan pasti juga banyak ancaman-ancaman. Pasti. Ancaman dari mana saya nggak tahu, mungkin dari tekanan atau apa. Nah, maksud saya tanyakan di sini, kalau saudara-saudaraku semuanya umpamanya ada tekanan dari apapun, itu udah biasa. Bang Rocky, saya mau bertanya, selama Bang Rocky itu berbicara tentang kritik terhadap apa ya bisa dikatakan putusan negara atau apa, bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman ataupun apa itu? Biar mana Bang? Ya, apa yang disebut ancaman itu? Saya terancam justru kalau nggak bisa naik gunung. Yang bisa mengancam saya adalah salju, suhu yang turun, jurang 3 kilo, itu ngancam saya. Justru dalam ancaman itu saya menjadi teliti. Saya menjadi pekah. Jadi hidup itu adalah tibakan dirimu di batas ancaman. Hidup yang tidak pernah terancam itu bukan hidup yang layak dijalani. Soal ancaman politik, WA saya ini setiap hari disadap. Maki-maki, ajak berkelahi, ajak mau dibunuh segala macam. Ya udahlah. Kalau memang berani datang aja kan, nggak ada soal kan. Jadi ngancam itu artinya begitu banyak orang yang takut menghadapi kejujuran dan kebenaran, karena itu dia ngancam. Ya. Jadi jangan, kita ini sebagai pendekar kan, pendekar ya. Ya pendekar itu jangan sampai takut diancam. Tadi sudah diterangkan ini. Makanya saya bertanya, diancam itu jangan takut karena banyaknya orang yang diancam itu berarti kebenaran. Nah, sekarang daripada saya kan, ini kan semua ada senior saya Bang. Ya kita ngobrol. Ya ngobrol, ini senior saya Bang. Nah, apa aja soal. Nah, sekarang tolong Bang, jelaskan lagi tentang tadi kan tentang ada kenegaraan tadi, berbangsa dan bernegara tadi. Ini tadi saya ini pada teman dia akan bertanya langsung kepada Bang. Karena pada saat sekarang kita saya ini tadi keterangan dari Bang Rocky, saya rasa sudah cukup bagi kita semuanya untuk menerima keterangan tadi. Nah, sekarang saya silakan bertanya langsung kepada Bang Rocky tentang pembahasan. Silakan. Saya membuka satu dulu ya sama Mas Agus Susilo. Silakan Mas. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bang Rocky. Tadi sebetulnya kita moderator menyebut soal perjanjian luhur. Kalau di bahasa Latin sebetulnya perjanjian luhur itu kan bersifat mengikat. Dan kita itu punya forum namanya parapatan luhur itu sama dengan kongres, sama dengan musyawarah besar, MUBES. Nah, perjanjian luhur yang dihasilkan melalui proses yang sangat demokratis dan itu bersifat mengikat, yang semuanya disepakati konsensus itu oleh para peserta yang hadir di situ. Tapi kemudian perjanjian luhur itu diingkari di tengah jalan saat proses itu. Nah, saya sering menyebut pacta sunt servanda. Jadi perjanjian luhur yang mengikat itu kemudian diingkari di tengah jalan. Kemudian kami hasil yang dikasih mandat di dalam parapatan luhur itu kemudian dikudeta di tengah jalan. Dan kami dianggap tidak sah oleh segelintir orang yang kemudian ada ancaman, ada intimidasi untuk dipaksa untuk mengingkari perjanjian luhur yang kita anggap sudah menjadi pacta sunt servanda. Mohon dijelaskan karena beberapa waktu yang lalu Bung Rocky
debat dengan si Sylvester soal fakta sun servanda yang dia tidak tahu sama sekali soal fakta sun servanda. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, kata lain dari perjanjian luhur, perjanjian itu adalah sesuatu yang selalu sifatnya luhur, karena itu janji terhadap peradaban. Tetapi komunitas yang membuat janji itu namanya corpus justitia. Corpus artinya tubuh, badan, justitia artinya keadilan. Jadi community of justice bahasa Inggris begitu tuh. Kita menyebut diri komunitas keadilan karena kita tidak ingin ada orang yang tercecer karena ketidakadilan. Kita rangkul yang tidak adil, yang mengalami ketidakadilan. Masalahnya kalau di dalam korpus sendiri ada orang yang mau berbuat tidak adil, kan itu bertentangan dengan prinsip keadilannya kan. Jadi korpus justitia, komunitas keadilan ini justru dihidupkan oleh saling percaya di antara antara anggota. Anggota yang merusak, dia biasanya dengan sadar keluar dari organisasi, bukan merusak organisasi. Kan kalau ada satu anggota di sini merasa bahwa dia membahayakan organisasi, dia harus keluar. Bukan dia justru mengangkangi organisasi. Saya kasih contoh dalam ilmu kesehatan. Tubuh manusia itu ada banyak sel. Kalau ada satu sel yang rusak oleh Tuhan, diberi dia energi untuk bunuh diri. Sel itu oleh alam semesta dirancang supaya jangan mengganggu sel yang sehat lain. Sel yang mengalami masalah di dalam dirinya, dia akan bunuh diri, namanya apoptosi dalam ilmu kesehatan tuh. Sel itu tahu diri, saya bunuh diri supaya sel yang lain itu tidak terganggu tuh. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami metastasi. Metastasi artinya menyebar jadi kanker. Nah, sel yang nggak tahu diri yang menjadi kanker, yang mesti dioperasi, digunting, potong, supaya tidak mengganggu korpus justitia ini. Itu maksudnya. Prosesnya ada, teguran pada si sel. Sel, kamu sakit, kenapa masih cawe-cawe gitu. Kasih teguran kedua, dikasih antibiotik, masih bandel. Di terapi, radiologi masih bandel. Ya dibedah, dioperasi, dipotong. Kan begitu jalan pikirannya kan. Kan semua hal yang sudah kita maksimalkan, kalau terhalang oleh sel yang rusak ini, maka selnya hanya mesti dikeluarkan. Itu jawabannya ya. Oke. Ya, sangat jelas ya. Oh, luar biasa, sangat jelas. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tadi yang tanya Mas Purwanto. Silakan Mas Purwanto. Ya, baik. Terima kasih Bang Rocky. Ya. Saya sebelum ini yang melaksanakan Rakernas ini kan namanya organisasi yang bersifat persaudaraan, ilmunya adalah setia hati. Nah, terate itu melambangkan bahwa kita itu bisa hidup di mana saja, bisa di daratan, di gunung, dan itu makna dari ini. Tapi faktanya tadi disampaikan oleh Mas ini sebelumnya, ternyata organisasi ini nggak baik-baik saja. Padahal kan kalau lihat dari judulnya ini tidak harus terjadi seperti itu. Artinya kalau dalam istilah yang populer yang diistilahkan oleh Bang Rocky, kita ini masih berada di lingkungan yang kedunguan gitu ya. Iya kan, mestinya kan nggak terjadi. Bos tadi ya kita ini masih apa? Masih dungu. Masih termasuk. Tapi Bang Rocky, saya tidak ingin membahas kedunguan yang ini, tapi saya ingin melanjutkan kedunguan yang
tadi sebetulnya secara garis besar sudah bahas. Mike. Berkonflik di pengadilan itu sejak tahun 2017 dan pada awal 2024 ini sudah puncaknya. Semua sudah close bahwa kita itu sudah memenangkan di berbagai lini pengadilan. Tinggal eksekusi. Nah, masalah eksekusi ini kita sudah jalani mungkin hampir setahun lah melalui jalur-jalur formal yang tersedia di negara ini. Tapi hingga hari ini eksekusi itu tidak kunjung dilaksanakan, bahkan terkesan salah satu lembaga lah itu cenderung memberi peluang dan melindungi daripada pihak yang nyempal tadi. Nah, sebetulnya kita ini coba dirangkum saja apa sebenarnya yang akan ditanyakan. Sebagai manusia kan ada batas kesabarannya, ya kan? Dan masih ada satu jalur lagi yang menurut undang-undang itu diperbolehkan. Nah, kalau kita melakukan itu, Bang Rocky, padahal ini sebetulnya tinggal sedikit saja, tinggal diputuskan oret-oret tadi yang itu sudah selesai. Kalau kita melakukan hal seperti itu, apakah kita ini masuk dungu nggak? Untuk ngejar yang kecil itu tadi. Ya, oh begitu Bang Rocky. Sepertinya seperti itu. Supaya pemerintah itu memberi perhatian kepada rakyatnya yang sudah berjalan dengan baik. Oke, udah paham, udah paham. Terima kasih. Udah paham ini. Kepanjangan kan? Masih Bang Rocky. Coba Bang Rocky, mana? Kalau tenaga dalam. Ya saya ngerti jenjang penuntutan hak. Menuntut hak itu berjenjang. Kalau tenaga dalam saya tidak dihormati, maka saya pakai tenaga luar. Kan begitu caranya kan? Upaya saya untuk meyakinkan dengan hati nurani itu tidak didengar. Sama seperti mahasiswa. Upaya untuk kasih konsep alternatif pada pemerintah malah dipenjara. Sama seperti buruh, berupaya menuntut hak malah dikerdilkan haknya. Akibatnya ya demonstrasi biasa aja. Jadi kalau demonstrasi itu sebagai ungkapan keinginan untuk mencari keadilan, maka hukum akan berpihak pada demonstran. Kan yang kita tuntut adalah hak kita yang sudah legal, bahkan hak etis kita. Jadi nggak ada soal demonstrasi. Cuman lakukan itu setelah tanggal 5 Oktober karena ada hari TNI. Dan sebelum tanggal 20 Oktober. Ya karena 20 Oktober ya pemerintah pindah ke Pak Prabowo itu. Supaya jangan bebani Pak Prabowo masalahnya, maksudnya gitu. Tapi saya mengerti bahwa ada batas untuk menuntut. Kesabaran tak terbatas. Tetapi hak itu ada batasnya tuh. Saya pasti sabar terus. Tapi kalau hak saya diacuhkan oleh orang yang seharusnya diperintahkan oleh undang-undang untuk memberi hak itu, maka orang itu artinya melawan nurani dia sendiri. Dia diperintah oleh undang-undang keluarkan keputusan, dia nggak mau keluarin, artinya dia melanggar perintah undang-undang. Undang-undang itu yang buat saya, jadi dia melanggar kedaulatan saya. Logikanya begitu. Nah, hak itu harus diperjuangkan. Kata pepatah begini, freedom is not a gift from a state or a leader,
but the possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Kalimantannya bunyinya begini. Hak atas kebebasan itu bukan hadiah dari negara atau pemberian seorang pemimpin, tetapi hal yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan dengan dukungan bersama. Itu maksudnya. Jadi moral itu ada kalau dia diperjuangkan. Kalau didiamkan, dianggap bahwa Anda tidak mau berjuang untuk merebut, berarti Anda memang salah itu. Kan bukan itu watak dari para pencari keadilan. Kalau saya berdiam diri terus selama 10 tahun ini, maka dianggap saya membenarkan semua hal buruk di dalam sistem hukum kita. Karena itu saya teriak terus. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sampai sekarang mungkin ada 37 laporan ke Bareskrim. Tapi buat saya nggak ada soal. Yang penting hati saya tidak disiksa oleh ketidakjujuran itu. Konsekuensinya begitu kan? Nah, hati yang bersih itu akan dituntun oleh keberanian moral untuk bahkan bertarung untuk merebut hak yang adalah milik kita. Itu aja. Etosnya begitu. Ya. Jadi pada dasarnya apa yang ditanyakan Mas Pur ada dan diterangkan oleh Bang Rocky bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang. Karena di sini pada saat sekarang ini apapun keputusan hukum tanpa ada tekanan yang betul-betul menekan biasanya molor panjang sekali. Jadi jangan sampai kita mempunyai prinsip bahwa menyampaikan hukum itu kok membuat onar, itu adalah salah. Karena semua adalah dilindungi undang-undang selama ada surat pemberitahuan, kan begitu, tempat maupun jumlahnya di situ. Nah, Bang Rocky, ini tadi ada 2 pertanyaan yang sudah jelas, gamblang dan diterangkan. Saya seperti halnya tadi sudah disetujui, saya masih membuka lagi tadi karena ada mungkin bukan hanya 1-2. Barangkali masih ada yang bertanya, tolong angkat tangan. Ini 3 lagi aja ya, 3 lagi ya. Karena batas waktunya sudah ini 3 lagi. Oke? Ya, 1, 2. Oke, 3. Pertama dulu, silakan. Yang ini aja ya, yang singkat pada teman. Mohon izin Mas, saya Pak Jeta dari Singapura Sumatera Utara. PSAT adalah organisasi persaudaraan yang setia pada hatinya, memiliki nilai tujuan mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, apa pandangan Bung Rocky tentang budi luhur menurut akal sehat? Terima kasih. Budi luhur itu seperti sungai yang tak terlihat, tapi dia menghidupkan pohon. Kalau saya tanya, apa itu sungai? Di dalam penduduk sekolah, sungai itu yang air yang mengalir dari puncak gunung pergi ke muara, diberi laut. Ya, kelihatan. Tapi budi luhur tidak kelihatan. Kalau saya bilang di depan saya ada sungai, 1, 2, 3, 4, akhirnya saya 5, ada 7 sungai. Mana sungainya? Saya bilang, sungai yang 3 di laut itu sisa-sisa dari sungai yang naik ke ujung daun dalam akar pohon. Setiap pohon adalah sungai. Di dalamnya ada pembuluh kaplean. Matahari meminta pohon itu menaikkan air dari tanah tiba di ujung daun. Sebenarnya ini hijau, ada fotosintesis. Kita tidak lihat ini, tapi akibatnya kita lihat dia tumbuh, berbunga, budi luhur itu
Sudah puas ya? Berarti pada sore hari ini kedatangan Bang Rocky Gerung di sini kebanyakan tingkat 2 semuanya ternyata belajar TS hari itu Bang Rocky. Oke ya, sudah puas ya? Oke, yang kedua silakan Pak. Oke. Selamat sore Bang Rocky. Bang Rocky, kita mempunyai historiografi mengenai organisasi kita. Kalau kita lihat historinya, organisasi kita sudah berusia 102 tahun. Menjelang 1 abad, ternyata kita itu kesandung permasalahannya. Asal dari organisasi kecil yang tadinya berasal dari kota Madiun, sekarang sudah seantero Nusantara ini ada. Pertanyaannya, apakah kalau organisasi sebesar sudah mencapai seantero ini, apakah ada sandiwara politik untuk mencegah supaya SH Trate ini tidak boleh maju? Satu, apakah ada memang backing yang tidak mengendaki organisasi Setia Hati Trate ini tidak boleh berkembang? Terima kasih. Silakan Bang. Siapa yang bisa mencegah musim bunga? Para perampok bisa merusak taman, tapi tak seorang pun yang mampu mencegah tibanya musim semi. Ini bisa dirusak, tetapi budi luhur itu tumbuh terus. Mungkin ada orang yang menganggap wah ini Trate ini udah kita ganti dengan enceng gondok. Ada aja mungkin orang merasa begitu. Tapi si enceng gondok pun tahu bahwa dia hanya pengganti. Enceng gondok akan malu pada Trate. Dalam kebersihan budi luhur itu, Trate hanya mungkin punah kalau matahari berhenti bersinar. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikan sinar matahari? Udah, segitu dulu ya. Oke, jelas ya. Sampai keluar enceng gondok ini. Ya. Oke, karena pertanyaan memang sangat kritis. Oke, silakan Mas, lanjutkan Mas. Selamat siang, Bung Rocky. Terima kasih kehadirannya. Tadi siapa ya? Tanyalah. Oke, yang di sini. Banyak orang belajar bermacam-macam ilmu. Ilmu hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Ilmu ekonomi untuk menegakkan kemakmuran. Tapi kenyataannya begini Om Rocky. Apa usaha filsafat, ilmu filsafat yang Bung Rocky kuasai dan sebagai seorang filosof, saran-saran Anda dalam mengkritisi atau mendudukkan ilmu-ilmu tersebut yang sebenarnya dalam tujuannya? Terima kasih. Ilmu filsafat itu bersilat dalam pikiran. Ya ada ilmu ekonomi, ada ilmu teknik. Buat bangun gedung ini saya cuma perlu 2 rumus fisika itu. Satu tentang metal fatik. Ilmu tentang kelelahan metal. Sebeban apa metal itu supaya tidak fatik, artinya apa fatik ya? Ya lelah. Fatik, kelelahan metal. Metal fatik. Untuk mengukur pembebanan. Yay. Rumus kedua yang saya perlu tahu adalah safety factor. Faktor S itu. Kalau saya tahu 2 rumus itu, saya bisa pastikan saya bisa bangun gedung ini tanpa takut runtuh. Hanya dengan 2 rumus itu. Ilmu ekonomi hanya butuh 2 rumus.
Berapa banyak demand-nya supaya saya bisa supply sebanyak itu. Demand and supply itu gampang. Ilmu kimia mudah sekali. Katalisator apa yang memungkinkan saya mencegah aglutinasi supaya tidak terjadi penggumpalan darah misalnya. Masa mesti ada sesuatu untuk mencairkan darah itu? Tinggal buku kompendiumnya gampang. Tetapi berfilsafat artinya mengetahui semua masalah, bahkan sampai hal yang tidak bisa dipikirkan itu. Tetapi dalam filsafat harus dilayani dengan kegembiraan, tidak boleh sangat kaku tuh. Kalau kamu misalnya teman-teman, kalau dia ada di situ, saya main bulu tangkis dengan dia tuh, tak, atau dia lempar ke saya bisa ukur, oke. Saya bisa kira-kira kecepatan angin, gravitasi, dan sudut elevasi. Oke. Dapat saya itu. Ada kepastian bermain bulu tangkis. Tapi kita tidak punya rumus untuk bermain layang-layang. Gimana caranya menangkap layang-layang? Ada nggak rumus untuk menangkap layang-layang? Anda nggak tahu layangnya pergi kemana, tetapi Anda menikmati cara menangkap layang-layang. Filsafat juga begitu. Kita nggak tahu arahnya kemana, tapi kita nikmati. Jadi menangkap bola itu ada rumusnya. Menangkap layang-layang tidak ada rumusnya. Lebih enak mana? Menangkap layang-layang atau menangkap bola? Menangkap layang-layang ada kegembiraan anak-anak tuh. Layangan putus itu justru itu yang ditunggu oleh anak-anak. Jadi kalau kita menangkap layang-layang, kita bermain dengan layang-layang sebetulnya, atau kita dipermainkan oleh layang-layang tuh. Kalau main badminton kita mempermainkan bolanya. Bermain layang-layang kita dipermainkan oleh layang-layang. Nah, saya mau terangkan itu bahwa hidup itu ada di dalam kondisi permainan supaya gembira terus itu. Jadi semua hal yang kita inginkan dihidupkan oleh organisasi misalnya. Pakai prinsip kita lagi bermain layang-layang. Kegembiraan itu mesti dihidupkan terus. Sambil memastikan bahwa layang-layang kita tidak putus karena tersangkut pada seseorang yang tidak bisa main layang-layang. Ada aja orang yang nggak bisa main layang tapi maksa main layang-layang. Ada aja orang yang nggak bisa menikmati permainan layang-layang, lalu dia bawa bambu untuk nangkap di atas. Itu curang namanya tuh. Jadi satu poin yang mau saya terangkan adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri di dalam semua permainan itu adalah keputusan moral masing-masing, pertanggungjawaban moral dia. Nah, itu yang kita sebut sebagai pelanggaran etis organisasi. Jadi seseorang yang melanggar etis organisasi, artinya dari awal dia tidak tahu bahwa dia diundang untuk bermain dengan jujur. Jadi periksalah diri kita masing-masing. Siapa yang tidak bisa bermain dengan jujur? Semua kita sedang menunggu layang-layang itu jatuh di sini lalu kita berebut dengan kegembiraan. Tiba-tiba ada orang, dia ambil bambu ini, petaka ini, dia tunggu di atas. Dia curang tuh namanya. Yang curang itu diganjal aja kakinya. Membuat layang-layang itu gampang. Hampir semua orang bisa membuat layang-layang. Tetapi ketika layang-layang sudah diterbangkan, untuk menangkap layang-layang itu sangat susah. Anak kecil paling dia menunggu bagaimana layang-layang itu putus, kemudian dia berebut. Yang terakhir, setelah ibu, nanti saya akan memberikan kesempatan karena di sini ada 2 pendekar hukum kita. Ya, Wer ngapa? Oh ya, oke silakan Bu. Izin Bang Rocky, ini kita santai saja, tidak usah tegang-tegang.
Salam akal sehat Bang Rocky. Oke, Bu. Siap. Sebelumnya saya ingin bertanya sama dulur-dulur semua ini. Bang Rocky pakai baju begini pantas enggak, dulur-dulur? Pantas enggak? Pantas Bang Rocky. Ini mungkin karena saya yang ngefans atau karena memang kelihatan seperti 20-25% lebih karismatik begitu. Ya. Karena ada hati bersinarnya. Iya, hati bersinar itu ya mungkin. Ya, begini Bang Rocky. Indonesia mempunyai sebuah lambang Garuda yang dia lambang Garuda. Ya, yang kakinya mencengkeram sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebagai pemersatu. Di PSHT juga demikian Bang Rocky. Oke. Anggota kami dari Sabang sampai Merauke sudah merata. Semua sepanjang mereka memakai yang ada di sebelah kiri Bang Rocky itu hati bersinar, maka mereka adalah saudara kita. Seperti itu. Fokus pertanyaannya apa? Siap, pertanyaannya. Kapan Bang Rocky ada di jajaran kami sebagai pemersatu bangsa? Sekarang sudah ada di sini. Oke Bang Rocky ditanya kapan Bang Rocky ada di jajaran kita katanya. Saya tanya balik. Kapan saya pernah batalkan kehadiran saya? Kan setia itu ditanam dalam hati, bukan yang tampak di jaket. Oke Bu, salam teratai. Oke ya, jelas. Memang tujuannya kan di sini. Ini ada yang bertanya lagi? Ya, satu. Waduh. Ya, Jin. Oke. Tapi ini terakhir ya. Mas Nano juga sama? Oke ya, oke kedua. Tapi sudah ya, dua ini aja ya. Karena ini akan saya berikan kesempatan untuk pendekar hukum saya. Pendekar hukum kita untuk ikut berbicara. Bertanya ke Bang Rocky. Ya silakan. Oke, Jin, memperkenalkan diri, saya Jito dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan. Ya. Maaf Bang Rocky, biasanya kalau saya pegang HP ya, kalau keluar berita Bang Rocky saya scroll. Gak demen gitu ya. Ya, saya mungkin bukan bagian dari kelompok dungu. Tapi satu pertanyaan atau mungkin saran, bagaimana dengan tadi sudah beberapa permasalahan PSHT yang sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman yang ada di sini. Hanya satu pesan, saya minta pesan kepada kami, Bang Rocky, ya mudah-mudahan pesan jenengan masuk ke saya. Itu, bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dungu saja. Dengan kondisi konflik seperti ini, bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dungu? Terima kasih. Bagaimana PSHT tidak menjadi kaum dungu ya? Dungu toh? Ya, iya Bang, itu Bang. Ini soal yang memungkinkan saya berhenti jadi pengamat politik. Karena belum pernah saya bayangkan ada pesilat yang dungu. Yang saya bayangkan tuh politisi itu. Pesilat jadi dungu kalau dia diperintah oleh politisi. Udah cukup ya itu aja. Sudah cukup Pak Jito. Berarti Bang Jito sekarang bertobat, nanti langsung minta maaf loh. Oke, silakan Mas Rano. Silakan. Selamat siang Bang Rocky. Salam akal sehat. Iya, salam. Bang Rocky ini baru pulang Olimpiade dapat 1 emas. Jadi silat juga pengen Olimpik. Pandangan Bang Rocky, mampu nggak kira-kira silat? Jalan ceritanya gimana supaya silat juga ikut Olimpiade dapat medali emas seperti Bang Rocky pajak dinding? Thank you. Wah, tajam ini. Tajam Bang ini Bang. Silakan Bang. Ya saya bawa pulang medali emas soal
panjat tebing itu, dan mestinya saya bawa pulang 2 emas, 1 untuk pria, 1 untuk perempuan. Tetapi olahraga panjat tebing itu olahraga yang paling penuh risiko, karena ada pasir kecil aja di pin itu, kepleset dikit hilang semua harapan itu. Anda melirik 2 detik untuk melihat lawan Anda kehilangan kesempatan untuk menyentuh ujung dari wall itu. Di dalam kasus Paris kemarin misalnya, salah satu atlet kita udah di atas lawannya itu. Tetapi mungkin sekali karena secara psikologi dia menganggap sudah di atas, maka dia waktu menyentuh dia ayunkan tangannya. Maka terjadi gerakan parabolik. Lawannya itu tertinggal, tapi dia sundul dengan cara lurus. Nah, kita periksa itu di komputer. Selisihnya 0,006 detik. Artinya 6/1000 detik. Kalau main badminton masih bisa kita hitung. Bola masih bisa hitung. Tapi panjat tebing itu betul-betul ukurannya 0,0 sekian detik. Per nano detik bahkan. Nah, pencak silat punya seluruh fasilitas untuk di riset secara komputasi itu. Jadi ilmu olahraga sekarang dibantu oleh teknologi untuk melihat gerak mana yang paling efisien, gerak mana yang memungkinkan kita menghalangi lawan kita. Hanya dengan bunga-bunga pertama itu. Jadi kalau ada kompetisi pasti Indonesia menang tuh. Yang kedua, silat itu diasuh oleh alam semesta. 100 tahun kita bersilat. Seluruh energi yang kita keluarkan waktu kita bersilat, keringat kita, nafas, karbohidrat kita kan diserap oleh alam kan. Hukum kekalahan energi kita tidak hilang. Waktu kita keluarkan karbohidrat, bersilat di bawah pohon beringin, beringinnya menyerap karbohidrat itu untuk fotosintesis. Nah. Jadi buat saya silat ini memang masih ada perdebatan kategorinya apa nanti cara membuat hitungan hukumnya itu. Tetapi untuk memungkinkan kita aktifkan silat ini sebagai olahraga dunia, persaudaraan silat ini dibikin dulu utuh supaya orang tahu bahwa tubuh para pesilat dibentuk berdasarkan nurani yang setia. Itu filosofinya. Nah, selebihnya kita manfaatkan teknologi. Semua olahraga sekarang pakai teknologi. Nah, teknologi batin ini yang sedang bermasalah di kita. Ada kemampuan batin kita untuk merawat energi kesetiaan, itu yang jadi soal hari-hari ini. Ya. Ternyata Bang Rocky ini juga sudah tadi diceritakan membawa 2 emas untuk Indonesia. Berarti Bang Rocky ini cinta Indonesia atau tidak? Cinta Indonesia tidak? Jadi apa yang dipersembahkan untuk Indonesia, Bang Rocky ikut andil di Indonesia. Oke, karena tadi sudah banyak pertanyaan semuanya tentang hukum juga ada. Nanti masalah hukum tersendiri. Masalah hukum tersendiri. Sudah waktunya sudah 1 jam lebih. Dan ini saya kira cukup Bang Rocky dan cukup jelas. Pertanyaannya juga tajam sekali. Dan saya memohon kepada saudara-saudaraku semuanya, nanti kita kalau mau berfoto bisa di sini bersama-sama atau di sini semua. Sekali foto langsung, jangan sampai berebut sendiri-sendiri karena Bang Rocky ini sangat capek sekali. Gimana Bang? Pemberian plakat buat Bang Rocky. Kenapa? Pemberian plakat. Oh iya, Bang Rocky akan diberikan kenang-kenangan oleh Ketua Umum. Dipersilakan Pak Ketum untuk ke atas. Ada yang sekitar tentang 1 abad PSHB. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Oke,